Ya, kita aja belajar bahasa daerah nggak bisa kan, apalagi yang nggak belajar, malah dia udah nggak ngerti apa-apa. Ngomongnya sekarang pakai bahasa Inggris, padahal orang yang tua juga nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Karena proses globalisasi itu, maka nilai ataupun norma dari suatu negara terkadang memiliki pergeseran. Kita banyak sekali ada proses akulturasi budaya, di mana kita menerima budaya lain. Dan itu menjadi proses global ataupun adaptasi yang dituntut oleh salah satunya adalah kurikulum pendidikan. Ya, yang kedelapan adalah pemantapan ide-ide separatisme dan pemecah belahan negara. Separatisme itu adalah suatu paham di mana uh, kayak ini. Contoh di Indonesia itu kayak OPM. Iya, OPM. OPM, Organisasi Papua Merdeka, di mana setiap daerah itu yang dia memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Itu tuh dalam proses globalisasi dia cenderung untuk memisahkan diri, di mana dia ingin memiliki kebebasan sendiri. Nah, itu adalah ide-ide separatisme. Dan ini sangat memiliki dampak dampak negatif bagi negara asal. Negara asal karena cakupan wilayah daerahnya itu semakin sempit. Semakin sempit dan jumlah penduduknya juga semakin sedikit. Sedangkan negara yang baru itu belum tentu dia memiliki kekuatan yang cukup untuk maju. Kecuali dia bergabung dengan negara adik kuasa ataupun kembali ke negara asalnya. Iya, Mbak Rina. Jadi separatisme itu merupakan suatu gerakan di mana suatu wilayah ataupun suatu penduduk itu ingin mendapatkan kedaulatannya sendiri atau mereka ingin memerdekakan diri atau memisahkan diri dari negara asal. Supremasi hukum. Bentar ya, Mbak ya. Supremasi hukum itu adalah artinya kekuasaan tertinggi atau teratas. Dan hukum itu merupakan suatu peraturan. Jadi, supremasi hukum itu mempunyai pengertian sebagai suatu peraturan yang tertinggi dalam suatu negara. Dan sudah pasti hukum itu merupakan suatu peraturan yang sifatnya mengikat. Dalam artian, ketika kita tidak mematuhi hukum tersebut, maka kita akan memperoleh sanksi tersendiri. Jadi, dia tidak sifatnya itu adalah mengikat setiap individu yang ada.
Sudah, lanjut ya. Itu tadi merupakan salah satu elemen-elemen yang dibutuhkan dalam proses globalisasi. Iya, negara merdeka tetap yang mengikat itu adalah hukumnya yang mengikat. Jadi, dalam suatu negara, dia pasti memiliki aturan-aturan sendiri terhadap penduduknya. Nah, penduduk itu harus mematuhi seluruh aturan yang dibuat oleh negara, dan itu sifatnya mengikat. Dalam artian, itu nggak pandang bulu, semua orang akan memperoleh sanksi yang sama. Dan yang mengikat itu artinya adalah ketika kita melanggar peraturan itu, berarti kita harus siap untuk kena sanksi. Ayo, kembali. Ini kok ngomongin batu bara sama emas, sama nggak tahu ya. Itu tuh harusnya memang hukum itu adalah dia bersifat tegas. Dan hukum itu idealnya itu memang tidak pandang bulu, tetapi kalau kita lihat kondisi di Indonesia, teman-teman kan pasti tahu dan teman-teman pasti punya penilaian sendiri-sendiri kenapa itu bisa terjadi. Dan itu tidak masuk di mata kuliah manajemen dasar. Udah ya. Lanjut udah. Nah, di sini di proses globalisasi itu sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Contohnya tadi perusahaan-perusahaan seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan kawan-kawannya. Peranan perusahaan multinasional dalam globalisasi sendiri itu apa sih? Nah, di sini ada 3 aktor utama dalam globalisasi. Yang pertama adalah TNC atau Transnational Cooperation. Ini merupakan perusahaan multinasional besar yang mempunyai dukungan dari negara-negara yang diuntungkan oleh TNC sendiri. Dan kita juga mengenal WTO, yaitu World Trade Organization. Jadi, ini merupakan perserikatan perdagangan global. Nah, inilah yang mempermudah akses negara lain untuk mendistribusikan produknya ke negara yang lain. Jadi, dengan gampang kita akan bisa melakukan proses ekspor, impor ke negara lain. Dan yang ketiga adalah lembaga keuangan atau lembaga keuangan global, IMF dan World Bank. Bank Dunia. Teman-teman udah tahu sendiri kan, salah satu orang di Indonesia juga dia masuk dalam jajaran Presiden Bank Dunia. Ya, Sri Mulyani. Nah, ini merupakan lembaga-lembaga besar yang mempengaruhi proses globalisasi. Contohnya adalah kayak gini. Di Taiwan sendiri, petani-petani itu sudah memproduksi beras. Dan beras itu tuh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penduduk Taiwan. Cuma sayangnya, seiring dengan proses globalisasi juga, tren konsumsi dari penduduk Taiwan itu juga berubah. Mereka lebih suka makan gandum, makan roti, makan mie, dan gandum tidak diproduksi di Taiwan. Itu merupakan barang impor. Jadi, itu merupakan salah satu kekurangan dan kelebihan dari proses globalisasi.
Ketika suatu negara itu sebenarnya bisa melakukan swadaya sendiri, tetapi dengan adanya dia mengikuti WTO, jadi itu makin banyak beras dari luar yang masuk ke Taiwan. Dan Taiwan juga mengkonsumsi gandum yang diproduksi dari negara luar. Dan sekarang yang menjadi salah satu solusinya adalah beras yang diproduksi di Taiwan itu harus diproduksi dalam bentuk lain. Contohnya kayak kue mochi, kayak kue beras, terus kayak snack-snack kering dari beras. Nah, itu merupakan salah satu usaha pemerintah dan petani untuk tetap mengkonsumsi beras, tetapi tidak sebagai makanan pokok. Perusahaan multinasional dapat memberi sumbangan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, dan peningkatan tingkat kehidupan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, penciptaan kesempatan kerja, dan perbaikan hak asasi manusia. Maksudnya adalah, yang pertama adalah kesejahteraan ekonomi dan sosial. Jadi, kita memiliki cakupan pasar yang lebih luas, dan itu diharapkan kita juga meningkatkan pendapatan dari negara itu sendiri. Pertama dari pajak impor, terus habis gitu dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terus habis gitu dari arus penyaluran tenaga kerja. Nah, itu juga perusahaan multinasional mempermudah akses itu untuk negara-negara di dunia. Jelas? Ada pertanyaan? Lanjut ya, yang selanjutnya adalah arti penting pasar global dan cara menjadi mitranya. Di sini, sektor yang membantu negara menjadi maju dan sejahtera adalah yang pertama, peningkatan kualitas sektor dan teknologi pertanian. Karena basic dari suatu negara itu adalah yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah teknologi pertaniannya sendiri. Ketika suatu negara itu memiliki keunggulan di agriculture, maka negara itu dikatakan sebagai negara yang bisa swadaya atau swasembada. Indonesia dulu di tahun 1985 juga dia bisa melakukan swasembada beras sendiri. Nah, saat itulah kondisi Indonesia baik di mata dunia. Dan dia juga bisa memasuki pasar global. Yang kedua adalah peningkatan daya saing di bidang agribisnis. Jadi laju distribusi barang-barang produk agribisnis. Yang ketiga adalah kemitraan kooperasi kunci peningkatan daya saing produk. Di sini semakin banyak kemitraan atau lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan perdagangan kita, maka semakin kuat kemampuan kita untuk memasuki pasar global. Iya, garam aja impor dari mana ya garam itu? Garam impor. Padahal Madura katanya tanah garam. Yang kelima adalah yang keempat